Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Sundel Bolong di Rumah Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silahkan saja klik etalase toko yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa kunjungi produk yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang, aku bergegas membuat sarapan untuk Mas Firman. Sejenak aku melirik jam yang ada di dinding yang sudah menunjukkan pukul 8. Mas Firman keluar dari kamar dan duduk di meja makan. "Ayo duduk, kita sarapan sama-sama," ucap Mas Firman sembari menyendok nasi ke piring. Iya Mas." Aku pun duduk di samping Mas Firman. "Hari ini aku sepertinya akan lembur lagi, soalnya ada masalah di kantor cabang." "Lembur? Lama gak Mas?" "Ya mungkin jam 9 malam baru bisa pulang." Kebetulan sekali, aku bisa mencari sesuatu untuk membuktikan kalau prasangkaku salah. Aku berharap bukan Mas Firman yang melakukan hal buruk itu. "Iya Mas, jangan keluar rumah lagi, oke?" Dia tersenyum sangat manis. Ya Tuhan, kenapa senyuman Mas Firman tidak bisa membuatku ikut tersenyum juga? "Iya Mas, aku akan menunggu di rumah." Beberapa saat kemudian Mas Firman selesai memakan sarapannya, lalu dia pun bersiap untuk ke kantor. Aku mengekori Mas Firman yang keluar rumah. Dia mencium keningku sesaat sebelum masuk ke mobil. Momen yang belum pernah aku rasakan selama tinggal di rumah ini. "Jaga diri baik-baik." Mas Firman mengusap pipiku. "Jangan sampai kamu kenapa-napa." "Iya Mas." Mas Firman pun masuk ke dalam mobil lalu melaju keluar rumah. Sesaat setelah mobil Mas Firman menghilang di tikungan, Bima datang dengan mobilnya yang lain. Jika kemarin dia memakai mobil merah, kali ini dia memakai mobil hitam. Dia juga memarkirkan mobilnya sedikit jauh dari rumah. "Gimana? Suamimu udah pergi?" tanyanya setelah berdiri di hadapanku. "Udah, ayo masuk." Dia meraih lenganku sembari masuk ke rumah. "Apaan sih?" Aku menepuk tangan Bima. Pria itu pun segera melepaskan tangannya. Maaf," ujarnya sambil melepaskan tangannya dari lenganku. "Iya," aku mengusap lenganku dengan tangan satunya. "Sekarang kita ngapain? Gimana kalau langsung cek ke gudang belakang rumah? Tapi kenapa?" "Gudang itu sekarang digembok sama Mas Firman dan aku nggak tahu di mana dia meletakkan kuncinya." "Kalau begitu, kita cari kuncinya dulu. Kalau gemboknya langsung aku rusak, takutnya suami kamu itu curiga." "Iya sih," aku manggut-manggut. "Kalau begitu kita cari kuncinya dulu. Kamu cari di ruang tamu, aku cari di kamar." "Oke." Bima langsung beraksi untuk mencari kunci di ruang tamu, sementara aku masuk ke kamar membongkar satu persatu lemari dan laci. Pertama-tama aku mencari di laci nakas sebelah tempat tidur. Kosong, hanya ada minyak angin, minyak kayu putih dan balsem. Lalu aku beranjak mencari di laci-laci meja rias. Sama, aku tidak menemukan apapun di sana. Kemudian aku beranjak ke lemari, mencari di sela-sela lipatan pakaian. Siapa tahu Mas Firman menyembunyikan di sana. Nihil. Sekian banyak lipatan yang aku buka, tidak ada satupun terdapat kunci gembok. Aku lalu membuka dua laci di sisi kiri dan kanan bawah lemari. Seekor kecoa tiba-tiba saja terbang dan hinggap di rambutku. Sial, untung aku tidak takut dengan hewan satu itu. Dengan mudah aku menangkapnya dan membuangnya keluar melalui jendela kamar. Semua sudah aku cari, tapi kosong. Aku hendak keluar kamar, namun kemudian aku melihat lemari pakaianku berpintu dua. Dan baru satu pintu yang aku buka, mungkin saja Mas Firman menyembunyikannya di sana. "Ruang tamu nihil, Mai." Bima tiba-tiba saja sudah di ambang pintu kamar. "Kamu udah cek semua? Di bawah televisi, bawah meja, bawah speaker?" "Udah semua, Maya, tapi nihil, yang kita cari nggak ada di sana." Sial. "Kamu sendiri gimana? Udah ketemu belum?" "Belum, tapi masih ada satu tempat yang belum aku periksa." "Mana?" "Tuh," aku menunjuk pintu lemari yang masih tertutup.
Bima mendekat dan tanpa permisi langsung membuka lemari itu. Deretan pakaian yang menggantung menjadi pemandangan indah di depan mata kami. Aku merogoh satu persatu kantong pakaian tergantung itu, sementara Bima memeriksa bagian bawah. Apa ini? Bima meraih sesuatu yang dia temukan dan mengeluarkannya. Kotak, Mai. Iya tahu. Bima mengangkat kotak tersebut dan membawanya ke kasur. Dengan jantung yang sama berdebarnya, aku dan Bima bersama-sama membuka kotak tersebut. Kira-kira apa isinya ya? Kita buka sekarang? Tanya Bima. Aku mengangguk. Tangan Bima mengulur untuk membuka kotak tersebut, dan saat kotak itu terbuka, kami saling pandang sejenak. Aku meraih salah satu benda dalam kotak itu, jaket hoodie hitam. Bima meraih benda lainnya, sebuah topi. Mata kami kembali saling beradu. Apa kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Iya, ini jaket dan topi yang sama dengan yang dipakai oleh pria dalam mimpiku. Berarti benar, Mas Firman pelakunya. Tubuhku seketika limbung. Entah mengapa kaki ini seolah tidak kuat menahan bobot tubuhku sendiri. Bima seketika menangkap tubuhku lalu memapahku duduk di tepi ranjang. Kamu tenang dulu, belum tentu juga suamimu pelakunya. Jaket dan topi itu kan buatan pabrik dan pasti produksi dalam jumlah banyak. Artinya yang memiliki jaket dan topi ini banyak, bukan hanya suamimu. Iya, benar juga kata Bima. Belum tentu kan Mas Firman pelakunya. Bima kembali mengambil salah satu benda dalam kotak tersebut, sebuah buku yang terlihat kuno dan usang. Lembaran-lembaran kertasnya pun sudah berwarna kuning kecoklatan. Buku apa ini, Mai? Tanya Bima. Aku hanya bisa mengangkat kedua bahuku. Bima membuka lembar demi lembar. Sesekali dia menggeleng lalu meletakkan buku tersebut di sebelahku. Refleks tanganku memegang buku itu. Entah kenapa aku seperti melihat bayangan-bayangan yang berkelebatan di kepala. Langsung saja aku lempar buku itu ke dalam kotak. Tidak ada kunci di dalam kotak ini. Sekarang kita harus mencarinya kemana? Entahlah. Jawabku pasrah. Aku kembali memasukkan jaket, topi, dan buku kuno itu ke dalam kotak, lalu memasukkannya ke lemari. Kalau begitu, tidak ada cara lain selain merusak kunci gemboknya. Bima beranjak keluar kamar dan langsung menuju halaman belakang. Aku bergegas mengikuti Bima. Kini kami berdua berdiri di ambang pintu gudang. Gembok besar masih menempel di sana. Bima celingak-celinguk hingga dia menemukan sebuah batu besar. Saat mengangkat batu itu, tangan Bima tidak sengaja menyenggol sebuah kayu yang mencuat hingga kayu tersebut jatuh. Mataku membulat melihat sebuah benda ikut terjatuh. Kemerencingnya membuatku langsung tahu apa yang jatuh itu. Sebuah kunci. Segera saja aku meraih kunci itu dan memamerkannya pada Bima. Lihat. Aku tersenyum sambil menggoyang-goyangkan kunci di tanganku. Sini. Bima merebut kunci tersebut dan langsung menggunakannya untuk membuka gembok. Berhasil. Suara derit engsel pintu yang sudah berkarat terdengar memekakan telinga. Bima masuk lebih dahulu, sementara aku mengikutinya dari belakang. Sejenak Bima berhenti, meraih ponsel di saku celananya, lalu menyalakan lampu senter. Seketika ruang gelap gudang terlihat jelas. Apa yang ada di dalam gudang itu masih sama seperti saat pertama kali aku dan Mas Firman membukanya. Kayu berserakan dan tidak beraturan. Sarang laba-laba di mana-mana, aroma apek dan pengap berdesakan ingin masuk ke penciuman. Gak ada apa-apa di sini, Bim. Akan tetapi Bima bergeming. Dia meneliti sudut demi sudut hingga tiba-tiba dia menggeser salah satu kayu. Kenapa, Bim? Aku ikut memperhatikan lantai yang saat ini sedang dilihat oleh Bima. Tangan Bima yang kekar menyentuh lantai tersebut, lalu menarik sesuatu yang terlihat mencuat. Aku dan Bima saling pandang lagi. Sebuah pintu. Apa kamu siap? Tanya Bima sembari menoleh ke arahku. Siap apa? Kita masuk ke sana. Aku segera menggeleng. Ruang rahasia pastilah gelap dan pengap. Aku takut. Baik, biar aku yang masuk. Kamu berjaga-jaga supaya kalau suami pulang, aku bisa segera keluar. Baiklah. Bima memutuskan untuk membuka pintu rahasia di lantai itu. Sekali dua kali sentakan pintu masih tidak mau terbuka. Namun di sentakan keempat, akhirnya pintu itu terbuka. Seketika aroma busuk bercampur wangian bunga menusuk hidungku. Bima menyoroti ruang rahasia itu dengan senter ponsel. Lalu setelah melihat ada tangga untuk turun, akhirnya Bima mau masuk ke dalam ruang rahasia itu. Pria itu perlahan turun sambil menyoroti jalannya dengan senter di ponsel. Bagaimana, Bima? Ada apa di sana? Aku masih belum mendapatkan sesuatu, Mai. Teriaknya dari dalam. Jantungku semakin berdebar tidak karuan, apalagi saat tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam ruangan tersebut.
Apa itu Bima? Gak apa-apa, aku cuma terpeleset. Aku bangkit lalu berjalan ke arah pintu. Sejenak memindai sekitar, memastikan jika Mas Firman belum pulang. Setelah memastikan keberadaan Mas Firman yang masih belum terlihat, aku kembali ke pintu rahasia itu. Hening. Bima. Tidak ada sautan. Kemana pria itu? Kenapa dia diam saja? Bima, apa kamu mendengar aku? Teriakku lagi. Sepi. Apakah mungkin terjadi sesuatu pada Bima? Aku bangkit dan bersiap untuk turun. Namun tiba-tiba saja ada yang memukul tengkukku dengan keras. Seketika aku ambruk ke tanah. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, aku bisa melihat sosok pria berjaket hoodie dan topi tengah memegang balok kayu meskipun samar-samar. Pria itu berjongkok, lalu menjambak rambutku. Aku masih tidak bisa melihat wajahnya, tetapi aku bisa melihat senyumnya. Senyuman aneh yang pernah kulihat di dalam mimpi, sangat mirip dengan senyuman Mas Firman. Aku membuka mata saat merasa tubuhku lengket semua. Saat ingin bangkit, aku tidak bisa melakukannya. Tangan dan kakiku terikat. Aroma amis dan anyir memenuhi rongga penciumanku. Aku memindai sekitar. Aku tengah berbaring di sebuah dipan dengan tangan dan kaki terikat. Di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap, aku yakin sekali di dalam ruangan rahasia yang tadi Bima temukan. Aku kembali memindai sekitar, mencari keberadaan Bima. Ketemu, pria itu tengah terikat dengan posisi berdiri. Kepalanya menunduk, menandakan jika dia pasti sedang kehilangan kesadaran. Mataku seketika membulat saat melihat sesosok pria yang sama terikatnya di sebelah Bima. Mas Firman, bangun! Aku kembali berteriak sembari menarik tangan dan kaki. Siapa tahu ikatanku bisa lepas. Ternyata ikatan ini sangatlah kuat. Pergelangan tanganku sampai berdarah, tetapi ikatan sama sekali tidak bisa dibuka. Tiba-tiba saja aroma busuk dan anyir tercium. Mendadak tubuhku kedinginan hingga membuat bulu romaku berdiri. Aku kembali memindai sekitar. Betapa terkejutnya aku saat melihat ada tubuh wanita lain di ranjang berbeda yang kondisinya sudah mengenaskan. Tubuh wanita itu separuhnya sudah berupa tulang, separuhnya lagi masih berdaging dengan belatung yang berceceran. Perutku seperti diaduk-aduk melihat pemandangan itu, mual dan ingin muntah, namun posisi tidurku yang terlentang membuatku harus menahan rasa mual itu. Kalau tidak, mukaku sendiri yang nanti penuh dengan sisa makanan. Melihat pemandangan mengerikan itu, spontan aku berteriak dengan sangat kencang. Namun, dua pria yang sedang terikat di depanku itu sama sekali tidak bergerak. Mas Firman, Mas, bangun! Aku mengalihkan pandang ke Bima. Bima, bangun Bima! Bima sepertinya merespon suaraku. Kepalanya bergerak-gerak. Bima, ayo bangun Bim, tolong aku! Bima menggelengkan kepalanya pelan. Dia lalu memandangku. Bim, ayo sadar Bim, tolong aku, lepaskan aku dari sini. Pria itu menggeleng lagi, mungkin untuk menghilangkan rasa pusing di kepalanya. Aku terus mencoba menarik tanganku dari ikatan supaya bisa terlepas, walaupun peluangnya sangat kecil. Aku terus mencoba. Tiba-tiba saja pintu ruangan rahasia ini terbuka. Bima kembali berpura-pura pingsan. Sorot sinar matahari samar-samar masuk. Bayangan seseorang tengah turun membuatku tertegun. Aku semakin ketakutan saat pemilik bayangan itu mulai terlihat. Perlahan dia menghampiriku. Lepaskan aku, apa maumu? Teriakku begitu dia sampai di dekatku. Pria itu hanya diam sembari terus berjalan mengelilingi ranjang tempatku berbaring. Dia kemudian berhenti tepat di samping kepalaku. Tangannya terulur mengelus pipi, membuatku semakin ketakutan. Selesai membelai pipi, tangannya turun ke leher, lalu dada dan perut. Mau apa kau? Lepaskan aku! Dia sama sekali tidak merespon. Dia hanya terus tersenyum seraya menggerayangi tubuhku. Rasa takut yang teramat sangat membuat air mata bercucuran. Bima, Mas Firman, tolong aku. Bima hanya bisa mengangkat sedikit kepalanya. Percuma kau meminta tolong. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari cengkramanku. Suara berat sosok itu membuatku terbelalak. Siapa kau sebenarnya? Apa maumu? Pria itu kembali berjalan dan berhenti di dekat kaki, mengelus-ngelus paha lalu ke telapak kaki. Dia kembali berjalan, menjambak rambutku hingga rontok di tangannya. Helaian rambutku yang rontok tertinggal di tangannya. Dia dengan menjijikannya menciumi helaian rambutku itu dengan penuh nafsu. Harum rambutmu mengingatkan aku pada Dewi. Pria itu kembali mencium rambutku sambil memejamkan mata. Sebentar lagi, wangi rambut Dewi bisa aku rasakan lagi. Aku terdiam. Apa maksudnya dia bisa merasakan lagi harum rambut Dewi? Lepaskan aku. Tidak akan
Tinggal satu langkah lagi, aku bisa membuat Dewi bangkit kembali. Dasar biadab, kurang ajar, lepaskan aku. Aku masih terus meronta dan berusaha melepaskan diri. Namun sosok pria yang masih belum bisa kulihat wajahnya itu justru menamparku. Diam kamu gak ada hak untuk berteriak. Dasar gila. Lagi-lagi dia menamparku sangat keras. Rasa perih dan sakit seketika menjalar di pipi. Pria itu berjalan ke arah ranjang yang berisi jasad wanita tidak utuh tadi. Lihat Dewi, dia nakal, dia memberontak, dia mengatakan aku gila. Ujarnya sembari menunjukku dengan penuh emosi. Dia kembali menatap ke arahku, matanya yang merah karena amarah membuatku ketakutan, apalagi saat dia kembali. Lihat saja Maya, kamu akan merasakan akibatnya karena sudah mengataiku gila. Dia melengos selalu beranjak naik, keluar dari ruang rahasia ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sesaat setelah pria itu naik dan menutup pintu ruang rahasia, gelap kembali merajai. Aku hanya bisa melihat samar-samar. Terdengar suara rintihan. Itu pasti Mas Firman atau Bima. Mas Firman, Bima, panggilku untuk memastikan. Maya. Suara itu menyaut. Dari suaranya yang sedikit berat, aku yakin itu Bima. Bim, tolong Bim. Tunggu Mai, aku juga terikat. Aku akan berusaha melepaskan diri dulu. Lalu suara gaduh mulai terdengar. Sesekali teriakan Bima terdengar. Dia sepertinya tengah berusaha keras untuk lepas. Hingga tiba-tiba suara benda jatuh terdengar nyaring. Bima jatuh ke lantai, ikatannya terlepas, namun dia justru menoleh ke kanan dan kiri seolah mencari sesuatu. Bim, lepaskan aku Bim. Pria itu menatapku lalu segera bangkit dan mendekatiku. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kurang ajar sekali. Dia melepas ikatan di tangan sembari mengomel. Aku juga nggak tahu Bim, awalnya aku kira Mas Firman, tapi ternyata bukan. Setelah ikatan di tanganku lepas, aku melepaskan sendiri ikatan di kaki. Bima beranjak ke arah Mas Firman yang masih terikat dengan tangan menggantung. Saat ikatan di tangan Mas Firman lepas, tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Beruntung Bima berhasil menangkapnya, lalu membaringkan Mas Firman ke tanah. Mai, Bima menatapku yang baru saja bisa melepas ikatan di kaki. Dari pandangan wajahnya aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Aku bergegas menghampiri mereka dan berlutut di sebelah tubuh Mas Firman. Kenapa Bim? Aku menatap Bima yang terus menunduk. Lalu dia menatapku sembari menggeleng pelan. Apa maksudnya? Mas Firman, bangun Mas. Kita harus bergegas keluar dari sini. Aku menepuk-nepuk pipi Mas Firman. Wajah Mas Firman terlihat pucat dengan beberapa luka di wajahnya. Darah yang mengering juga terlihat di ujung bibir Mas Firman. Tidak hanya wajah, kemeja putih yang digunakannya juga bernoda oleh darah di bagian perut kanan. Mas, ayo bangun Mas. Aku menepuk lebih keras pipi Mas Firman. Aneh, kenapa Mas Firman sama sekali tidak merespon? Apakah dia pingsan? Mas, bangun Mas. Jantungku berdetak tidak karuan. Entah mengapa aku merasa Mas Firman tidak baik-baik saja. Mas, ayo bangun. Teriakku sambil memukul pelan tubuhnya. Mai, udah Mai. Bima mencegah tanganku memukul tubuh Mas Firman. Apa maksudmu? Aku harus bangunin Mas Firman. Kita harus keluar dari sini bersama-sama. Tanganku kembali memukul pelan tubuh suamiku itu sembarangan. Hingga tanganku tidak sengaja mengenai noda darah di bagian perut Mas Firman. Darah itu seolah tidak berhenti mengalir. Mai, ayo kita pergi. Bima menarik tanganku sembari berdiri. Namun aku menepisnya. Aku penasaran dengan darah Mas Firman yang terus saja keluar di bagian perut. Dengan tergesa-gesa aku membuka kancing kemeja Mas Firman satu persatu, lalu membukanya lebar. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Mas Firman, lirikku sembari menatap wajah Mas Firman yang pucat. Bima kembali berjongkok di sampingku. Dia merangkul bahuku erat. Ikhlaskan Maya, Firman sudah gak ada, ujarnya sembari memaksaku bangkit. Gak ada bagaimana, Mas Firman terbaring di depanku. Perutnya terluka hingga darah terus saja mengalir dari sana. Lepaskan aku Bima. Aku mengguncang tubuh Mas Firman. Bangun Mas, bangun. Maya. Mas, aku gak suka kamu bercanda seperti ini, ayo bangun. Tetapi Mas Firman terus saja diam, tubuhnya kaku. Sudah Maya, ayo kita harus pergi. Bima memaksaku untuk bangkit. Enggak, aku gak akan ninggalin Mas Firman di sini sendirian. Aku sudah salah sangka pada Mas Firman. Selama ini kukira Mas Firman adalah pelakunya, ternyata aku salah. Sekarang Mas Firman justru terbujur kaku di depanku. Maya, kita harus segera pergi dari sini sebelum orang itu datang. Bima kembali menarikku. Tapi Mas Firman Bim, Mas Firman.
Dia sudah meninggal, Maya. Dia sudah meninggal. Bima mencengkram kedua lenganku. Aku menatap tubuh Mas Firman. Pria itu mengalami luka penyiksaan begitu banyak. Wajahnya penuh lebam, bibirnya berdarah dan perutnya terluka. Sadar Maya, sadar. Kita harus pergi. Setelah kita keluar dari sini dengan selamat, kita kembali lagi untuk menjemput suamimu. Aku menatap Bima. Benar juga apa yang dia katakan. Aku harus selamat supaya bisa menjemput Mas Firman dan menyemayamkannya dengan layak. Aku melepas tangan Bima dan kembali berlutut, menatap mata Mas Firman yang tertutup rapat. Maafkan aku, Mas. Aku mengusap lembut kepala Mas Firman. Aku akan kembali. Ayo Maya. Bima meraih tanganku. Aku segera bangkit dan mengikuti Bima menuju ke tangga karena hanya itu akses satu-satunya kami bisa keluar. Sayangnya baru beberapa anak tangga kami naiki, terdengar suara dari luar. Aku dan Bima kembali turun lalu bersembunyi di sudut paling gelap. Dari sini aku bisa melihat pergerakan orang itu yang kini menuju ranjangku. Sial, dia kabur. Teriaknya sembari memukul ranjang. Aku yang terkejut hampir saja berteriak. Beruntung Bima segera menutup mulutku dan menarikku semakin mundur hingga merapat ke dinding. Maya, Maya, aku tahu kamu belum keluar dari sini. Pria itu berjalan mendekati tubuh Mas Firman di mana tempat itu lebih gelap. Maya, tolong aku Maya. Mas Firman, itu suara Mas Firman. Aku hendak mendekat tetapi Bima memegangi tanganku hingga aku tidak bisa bergerak. Lepaskan aku Bima, itu Mas Firman, aku harus menolongnya. Itu bukan Firman, Mai, sadar. Ucap Bima dengan suara lirih sembari semakin erat memegangiku. Dengar, itu suara Mas Firman, aku hafal betul dengan suara Mas Firman. Maya, dia bukan Firman, Firman sudah meninggal. Maya, tolong aku Maya, perutku sakit sekali, aku harus segera ke rumah sakit. Suara Mas Firman kembali terdengar menyayat. Dengar, itu Mas Firman, dan aku yakin dia belum meninggal. Aku menepis tangan Bima dan berlalu. Dalam remangnya cahaya aku harus berjalan dengan perlahan. Maya, aku di sini Maya. Suara itu seolah menuntunku. Iya Mas, aku... Belum selesai aku bicara, kakiku lebih dulu terantuk sesuatu hingga aku terjatuh. Saat hendak bangkit, tanganku menyentuh sesuatu yang mirip dengan tangan. Aku membuka mata lebar-lebar untuk melihat tangan siapa yang telah aku pegang. Saat aku bisa melihat pemilik tangan, seketika mataku membulat. Mas Firman? Jika Mas Firman benar-benar sudah tewas, lalu siapa yang tadi memanggil-manggil namaku? Tiba-tiba aku merasa ada yang sedang berdiri di belakangku. Gawat, sepertinya aku ketahuan. Baru berniat melarikan diri tetapi seseorang di belakangku itu lebih dulu menjambak rambut dan menyeretku kembali ke ranjang. Pria misterius yang memiliki suara mirip dengan Mas Firman itu mulai mengikat tanganku. Namun belum sampai selesai Bima memukulnya dengan kursi kayu. Pria itu ambruk. Maya, ayo pergi. Bima melepas ikatan di tanganku lalu membantuku berdiri. Kurang ajar. Pria misterius itu bangkit dan mulai menyerang kami. Bima mendorong tubuhku ke arah tangga, sementara dia menangkis pukulan yang hampir saja mengenaiku. Lari Maya, keluar dan cari bantuan. Aku mengangguk lalu bergegas naik ke tangga, sementara Bima terus menangkis pukulan pria misterius yang semakin membabi buta. Tinggal beberapa anak tangga lagi ketika tiba-tiba aku merasakan sakit di betis kanan. Lalu aku merasa ada yang mengalir dari titik rasa sakitku. Aku jatuh terduduk, lalu dengan sisa tenaga meraba betis yang benar-benar sakit. Rupanya sebilah pisau menancap di sana. Aku memegangi gagang pisau yang menancap di kakiku itu, lalu dengan mata terpejam aku menariknya secepat mungkin. Rasa sakit dan perih seketika menjalar. Aku menatap ke arah Bima yang masih sibuk mencegah pria itu ke arahku. Namun pria itu rupanya sangat kuat. Dia mendorong Bima lalu memukul wajah dan perut hingga Bima terkapar. Bima, pergi Maya, pergi. Teriak Bima masih dengan berbaring. Pria misterius itu menatap ke arahku lalu dengan cepat berbalik dan berlari ke arahku. Panik aku merangkak menuju pintu di atas tangga. Mau kemana kamu Maya? Pria itu berhasil meraih kaki kananku yang terluka. Rasa sakit membuatku seketika berteriak. Pria itu terus menarik kakiku hingga aku perlahan turun dari tangga. Lepas! Aku menendang tangan pria itu. Lepas! Aku kembali merangkak ke pintu. Lagi-lagi dia menarik kakiku. Namun kali ini aku tidak mau kalah. Aku terus menendang pria itu hingga dia jatuh berguling-guling dari tangga sampai ke bawah.
Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat aku merangkak sampai ke atas dan membuka pintu. Dengan sisa tenaga aku keluar sembari menahan sakit di kaki. Darah dari bekas luka tusuk itu merembes membasahi celanaku. Namun aku tidak peduli. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari rumah ini dengan selamat dan menyelamatkan Bima. Aku berjalan dengan tertatih, kaki kananku benar-benar sakit. Saat hendak membuka pintu gudang untuk keluar, sebuah pukulan mengenai tanganku. Aku jatuh ke lantai. Tidak hanya memukul tangan, pria itu juga memukul kepalaku. Maya, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Teriakku sembari menjauh dengan cara mengesot. Kamu gak perlu tahu siapa aku, karena sebentar lagi nyawamu akan kuhabisi. Aku terus menjauh, tetapi lelaki itu terus saja mendekat. Tangannya yang memegang balok kayu itu berayun-ayun. Dasar gila. Tiba-tiba saja dia memukul tembok dengan balok kayunya. Sudah aku bilang, aku tidak gila. Aku hanya mau nyawamu supaya aku bisa membangkitkan kembali Dewi. Kamu bukan Tuhan. Selamanya kamu gak akan bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Dia kembali memukul tembok. Diam. Pria itu membuka tudung hoodie dan topi yang selama ini menghalangi penglihatanku. Seketika aku terbelalak melihat sosok di balik pria misterius itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa pria misterius itu adalah Mas Firman? Apa-apaan ini? Kenapa Mas Firman ada dua? Lalu yang tewas tadi siapa? Kalau Mas Firman yang di sini, lalu siapa yang di sana? Aku bingung. Berkali-kali aku menatap jasad Mas Firman dan sosok Mas Firman yang berdiri di depanku bergantian. Ini mustahil. Kalau Mas Firman kembar, kenapa aku tidak tahu? Kepalaku sangat sakit hingga tidak mampu mencerna semuanya. Samar-samar aku melihat sosok lain di belakang Mas Firman. Bukan. Mas Firman sudah tewas. Dia bukan Mas Firman. Dia hanya mirip saja dengan Mas Firman. Tiba-tiba saja kembali sebuah pukulan mendarat di kepalaku. Seketika hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun di saat sinar matahari menyoroti mata. Segera saja aku bangkit dan memindai sekitar. Aku terbangun di kamarku sendiri. Apakah aku bermimpi? Aku mencoba meraba tubuh dan kaki yang terluka. Hilang. Kemana semua luka dan rasa sakit yang tadi begitu menyiksa? Apakah mungkin aku sudah meninggal? Perlahan aku turun dari ranjang lalu keluar dari kamar. Suasana rumah sangat hening. Tiba-tiba saja terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Apakah itu Mas Firman? Aku segera berlari ke dapur dan mendapati seorang perempuan hamil tengah memungut pecahan piring. Astaga, kenapa hari ini aku payah sekali? Entah sudah berapa piring dan gelas yang sudah aku pecahkan. Dia lalu membuang pecahan piring itu ke tempat sampah. Setelahnya perempuan berparas cantik itu meraih sapu. Namun sebelum sampai dia menyapu bekas pecahan piring itu, dia sempoyongan. Perempuan itu memegangi kepalanya. Lalu perlahan cairan merah dan kental keluar dari salah satu lubang hidungnya. Tangan perempuan itu terulur dan mengusap darah yang keluar dari hidungnya itu. Sayang, aku pulang. Aku segera menoleh ke arah ruang tamu yang menjadi sumber suara tadi. Mas Firman. Pria itu terus berjalan mendekat, lalu menembus tubuhku dan memeluk perempuan hamil yang sedang menghapus darah di hidungnya. Mas Farid, kau udah pulang? Suara perempuan itu bergetar seperti tengah ketakutan. Iya, hari ini aku sengaja pulang awal. Aku ingin menemanimu seharian ini. So sweet banget sih suamiku ini. Oh ya, kamu udah masak? Belum mas. Perempuan itu menggeleng. Bagaimana kalau kita makan di luar? Wah, mau banget mas. Ya sudah, kamu siap-siap ya, aku tunggu di luar. Farid berjalan keluar rumah. Sementara perempuan itu masuk ke kamar dan keluar lagi dengan pakaian yang sudah berganti rapi. Wajahnya yang cantik juga sudah dipoles dengan bedak juga lipstik. Mereka lalu pergi dari rumah menggunakan mobil. Tiba-tiba saja kabut menutupi penglihatanku. Namun sedetik kemudian kabur itu menghilang dan aku sudah berada di dalam mobil yang Farid dan perempuan itu tumpangi. Apa-apaan ini? Mas, kalau anak kita cewek, kamu mau kasih nama siapa? Tanya perempuan itu sembari mengelus perutnya yang buncit. Dewi. Kok Dewi? Kan itu namaku mas. Ya karena kalau anak kita perempuan pasti cantiknya bakalan sama seperti kamu. Kalau cowok, siapa ya anaknya? Farid melirik perempuan itu dengan tersenyum. Sepertinya aku akan memberi nama. Mas, awas! Teriak perempuan itu.
Farid hampir saja menabrak seseorang yang menyeberang sembarangan. Beruntung dia bisa menghindari dan segera menepi. Dasar orang gak tahu aturan, nyebrang sembarangan. Farid hendak turun dari mobil. Mau kemana mas? Orang seperti itu harus diberi pelajaran. Sudahlah mas, gak usah dibuat emosi. Enggak Wi, orang seperti itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Farid tetap turun dari mobil. Kalau begitu aku ikut. Jangan, kamu tetap di mobil. Aku gak mau kamu kenapa-napa, oke? Baik mas. Dewi hanya bisa menghela nafas dan kembali menatap jalan raya dari kursinya. Aku ikut turun dan memergoki Farid. Pria itu memarahi si pelaku yang menyeberang sembarangan itu. Namun amarah berhenti saat terdengar dentuman keras. Farid menatap mobilnya yang sudah terseret jauh dari posisi awal oleh sebuah truk. Farid berhenti mematung memandang mobilnya. Sepersekian detik dia baru sadar, lalu berlari ke arah mobil, membuka pintu dan membawa Dewi yang sudah berlumuran darah keluar dari mobil. Lalu Farid membaringkan Dewi ke aspal dengan posisi kepala dalam pangkuannya. Dewi, sadar Dewi. Farid menepuk-nepuk pipi Dewi. Sayang, jangan tinggalkan aku sayang. Farid terus-terusan menepuk pipi Dewi, tetapi Dewi sama sekali tidak merespon. Enggak, Dewi, enggak, kamu enggak boleh ninggalin aku. Farid membopong tubuh Dewi. Seseorang membantu Farid memasukkan Dewi ke dalam ambulan dan sedetik kemudian ambulan pun melaju ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, Farid terus memandangi Dewi yang dibawa masuk ke ruang IGD. Farid terus mondar-mandir menanti hasil pemeriksaan hingga seseorang lainnya datang dan mendekati Farid. Dan seseorang itu adalah Mas Firman. Gimana keadaan Mbak Dewi kak? Aku menoleh ke arah pria yang mendekati Farid. Belum tahu, dokter belum memberi kabar. Tepat setelah Farid berucap, dokter keluar dari IGD. Dokter, gimana keadaan istri saya? Lalu bagaimana dengan anak saya? Farid terlihat sangat panik. Iya dok, gimana keadaan kakak ipar saya dan bayinya? Mohon maaf, pasien Dewi dan bayinya tidak bisa kami selamatkan. Mereka sudah tidak bernyawa ketika dibawa kemari. Apa maksud dokter? Farid meraih kerah baju dokter tersebut. Kak tenang kak, kakak harus ikhlas. Firman mencoba melepaskan cengkraman tangan Farid. Istriku belum meninggal, dia masih hidup. Sabar pak, istri bapak sudah meninggal. Dokter mencoba menjelaskan. Enggak, Dewi gak mungkin meninggal, enggak. Farid mengacak rambutnya sendiri, dia terlihat sangat frustasi. Lagi-lagi kabut menyelimuti hingga aku tidak bisa melihat apapun. Lalu beberapa detik kemudian kabut itu berangsur menghilang. Kini aku sudah berdiri di tengah hutan yang lebat dan gelap. Di manakah aku? Di dalam hutan itu tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku segera bersembunyi di balik semak belukar dengan berjongkok. Langkah kaki itu berhenti tepat di sampingku. Aku pun mengintip dari semak belukar untuk mengetahui siapa pemilik suara langkah kaki itu. Dengan diterangi cahaya bulan yang temaram, aku melihat Mas Firman dan juga Farid. Sebenarnya kita mau kemana kak? Sudah, kamu diam saja dan ikuti aku. Mereka kembali berjalan dan semakin masuk ke dalam hutan. Aku mengikuti langkah mereka secara diam-diam. Mereka lalu berhenti di sebuah gubuk. Aku heran, kenapa ada gubuk di tengah hutan belantara seperti ini? Aku kembali bersembunyi saat salah satu dari mereka berhenti. Rumah siapa ini kak? Sudah diam, ayo masuk. Kak, aku gak mau kakak melakukan hal-hal aneh. Hal aneh apa? Aku hanya ingin bertemu Ki Kusumo. Siapa itu kak? Pasti dukun. Kalau iya kenapa? Apa salahnya mendatangi dukun? Dia dukun sakti yang bisa menghidupkan orang mati. Sadar kak, itu dosa besar. Mana ada manusia bisa menghidupkan orang mati? Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Persetan dengan Tuhan. Di mana dia saat istriku butuh pertolongan? Di saat aku tengah berbahagia karena sebentar lagi memiliki anak. Apa yang dia lakukan? Farid menggeleng frustasi. Dia merebutnya dariku. Firman. Apa salahku? Firman mencoba menenangkan saudara kembarnya itu. Namun Farid menepis tangan Firman. Aku gak percaya lagi pada Tuhan. Ada yang lebih hebat darinya. Ki Kusumo, dia sama hebatnya dengan Tuhan. Sadar kak, sadar. Firman mengguncang bahu Farid. Kak Dewi sudah meninggal dan biarkan dia tenang di alam sana. Kita doakan saja dia masuk surga dan suatu saat nanti kita bisa bersamanya. Gak, aku mau Dewi hidup kembali. Apapun caranya, aku akan tetap membuat Dewi kembali lagi padaku. Farid melangkah menatap ke dalam gubuk. Aku tidak berani lagi mendekat karena tiba-tiba saja di halaman gubuk itu banyak sekali makhluk.
Salah satu makhluk yang bertubuh besar dan tinggi melotot ke arahku. Dia menyeringai, menampakkan giginya yang runcing dan hitam. Aku segera menjauh, takut kalau makhluk itu menangkapku. Aku berlari ke arah berlawanan, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja aku sudah terkepung oleh makhluk-makhluk aneh. Makhluk yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mereka seperti melihat makanan lezat saat menatapku. Air liur mereka sampai menetes ke tanah. Tiba-tiba bumi bergetar, aku sampai harus berpegangan pada sebuah pohon. Namun semakin lama getaran itu semakin nyata, aku pun terjatuh. Lalu sinar yang sangat terang menerangi, seorang perempuan dengan gaun putih tersenyum padaku. Dia mengulurkan tangannya dan aku refleks membalas uluran tangan itu. Namun belum sampai tanganku menyentuh tangannya, perempuan itu berubah. Perempuan cantik yang tadi kulihat, kini menjadi perempuan yang menyeramkan. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Kembali, kembali, teriak makhluk itu. Tangannya yang kurus kembali terulur, kali ini tangan itu memanjang. Kembali, kembali, teriakan makhluk itu menggema di telinga. Hingga tiba-tiba gelap. Aku mencoba membuka mata, tetapi ternyata mataku sudah ditutup sesuatu. Entah itu kain atau yang lainnya, yang jelas aku sama sekali tidak bisa melihat. Beberapa menit kemudian telingaku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku yakin itu suara Farid. Ingin teriak tetapi mulutku sudah disumpal sesuatu. Aku hanya bisa berteriak dalam hati. Farid tiba-tiba saja membuka penutup mataku. Seketika cahaya dari api dalam obor membuatku menyipit. Aku kini tengah terikat di atas sebuah batu besar. Sosok mayat perempuan terbaring di sebelahku. Mayat yang sama yang tergeletak di ranjang di ruang bawah tanah. Farid mendekat, mengelilingi tubuhku lalu membelai wajahku. Andai saja kau bukan wanita yang memiliki hari lahir yang sama dengan Dewi, mungkin kau tidak akan ada di sini. Dan andai saja Firman tidak berkhianat, pasti sejak awal kedatanganmu, aku sudah bisa membangkitkan Dewi. Farid melepas sumpal di mulutku. Dasar gila, manusia sesat, iblis. Shh. Dia menangkup daguku hingga aku kesulitan bicara. Jangan banyak bicara, nanti Dewi terganggu. Kau cukup diam dan biarkan aku bekerja. Cih, aku meludah tepat di wajahnya. Dia menampar pipiku dengan sangat keras, lalu tiba-tiba meraih pisau dan hampir saja menancapkan di dadaku. Hentikan! Suara parau seorang pria berhasil membuat Farid terdiam. Kau membutuhkan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa Dewi. Jika dia tewas sebelum ritual dimulai, maka semua akan sia-sia. Farid membuang pisaunya kesal, lalu dia menatapku dengan penuh amarah. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan dan secara tiba-tiba sudah ada di sampingku. Dia tersenyum hingga menampilkan giginya yang hitam. Jaga wanita ini, aku akan segera siapkan ritualnya. Farid mendekat. Giliran pria tua itu yang pergi. Dalam sekejap bermacam ubur rampe sudah tersedia di atas kepala. Aroma kemenyan yang menyengat membuat terbatuk. Asapnya yang membumbung membuat mataku perih. Aku memindai sekitar kemana Bima. Kenapa aku tidak bisa menemukannya di sini? Apakah dia sudah tewas atau malah berhasil kabur? Mendadak sekelebat bayangan melesat dari segala arah. Bayangan itu mulanya hanya satu. Namun semakin lama bayangan itu kini tidak hanya satu, puluhan atau mungkin ratusan. Mereka melayang-layang di atas tubuhku. Satu persatu mencoba untuk masuk. Namun setiap hampir mendekati tubuhku, mereka melebur menjadi debu lalu hilang. Hingga menyisakan satu bayangan saja yang jika diperhatikan bayangan itu seperti seorang perempuan. Suara Ki Kusumo semakin lantang membaca mantra-mantra. Lalu bayangan perempuan itu mulai menampakkan wujudnya, wujud seorang perempuan menjijikan yang sama dengan yang terbaring di sebelahku. Lama-kelamaan sosok bayangan itu perlahan menjadi bayangan wanita yang cantik. Dia melayang di atas tubuhku dengan senyuman mengerikan. Tidak, pergi! Teriakku saat sosok itu semakin mendekat. Wajah kami bahkan hanya berjarak 2 jengkal dengan posisi dia di atasku. Tidak, jangan! Tiba-tiba saja angin berembus kencang hingga membuat api di obor meliuk-liuk. Bayangan sosok perempuan tersebut bergeming dan terus saja maju. Hingga tiba-tiba datang sosok sundel bolong yang selama ini menggangguku di rumah. Sosok itu mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Ki Kusuma. Ki Kusuma mencoba melawan dengan membaca mantra-mantra. Akan tetapi suara Ki Kusumo terdengar tertahan. Farid tidak tinggal diam. Dia mencoba menyelamatkan dukun yang dia puja itu. Namun tetap saja tidak bisa. Sundel bolong yang aku yakin adalah adik Bima itu semakin mempererat cekikannya.
Ki Kusumo terlihat lemas. Tangan yang tadi dia gunakan untuk melawan mulai terkulai. Tidak, jangan pergi Ki, jangan. Farid mencoba menarik tubuh Ki Kusumo supaya terlepas dari sundel bolong tersebut. Bayangan sosok wanita yang melayang di atas tubuhku itu memudar. Suara teriakannya melengking membuat telingaku sakit. Tidak, Dewi, jangan pergi Dewi. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri, meskipun tanganku harus terluka lagi. Kau, semua ini gara-gara kau. Dia lalu mendekat melepaskan ikatanku, lalu mulai menyiksaku. Namun tiba-tiba sosok sundel bolong itu melesat masuk ke dalam tubuhku. Seketika aku merasakan sensasi panas, amarah, dan kesedihan yang mendalam. Air mata ini tidak sanggup kubendung hingga akhirnya terus saja mengalir. Tubuhku sepenuhnya dikendalikan oleh sundel bolong tersebut. Dia mengulurkan tangan menangkis pukulan Farid. Amarah yang kurasa di dadaku semakin membuncah. Sekelebat ingatan melintas di kepala. Ingatan yang membuat sosok dalam tubuhku kian meradang. Dapat kurasakan amarah dan kesedihan itu. Amarah karena bayinya dikeluarkan secara paksa dari perutnya. Lalu di depan mata kepalanya sendiri, bayinya dijadikan tumbal. Lehernya digorok dan darahnya ditampung, lalu disiramkan ke tubuh Dewi yang sudah membusuk. Lalu tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Farid membuang begitu saja jasad Kesya, adik Bima, di lubang yang telah disiapkan di dalam ruang rahasia. Makhluk dalam tubuhku terus menangkis pukulan Farid yang membabi buta. Setelah melihat Farid kelelahan, aku yang sedang dikendalikan mulai menyerang, memukul, menendang lalu mencekik leher Farid. Wajah pria yang mirip dengan Mas Firman itu memerah. Kau biadab, kau tega membunuh anak dalam perutku, kau juga membiarkan aku mati pelan-pelan. Aku memberat cekikan di lehernya. Sekarang rasakan pembalasanku, akan kukirim kau ke neraka bersama dengan dukun sialan itu. Aku kian kuat mencekik hingga mata Farid melotot, wajahnya semakin memerah, hingga tiba-tiba entah dari mana datangnya, Bima menarik Farid dan menjauhkannya dariku. Hentikan Maya, kau bisa dipenjara kalau sampai dia meninggal. Biarkan saja, biarkan dia mati, dia pantas mati, dia sudah membunuh anakku. Teriakku yang tidak karuan sembari merebut tubuh Farid. Hentikan Kesya. Aku menatap Bima. Ada rasa sesak yang kian menyiksa, air mataku lurus seketika, tubuhku yang tadinya berat menjadi ringan, kakiku lemas hingga aku jatuh ke tanah. Dapat kulihat sosok sundel bolong yang tadi merasukiku, melayang tepat di depan tubuhku. Hentikan Kesya, hentikan. Dendam tidak akan pernah bisa membuatmu tenang. Aku gak akan pernah bisa tenang sebelum membunuhnya. Tidak Kesya, jangan kotori tanganmu dengan membunuhnya. Jangan jadikan dirimu setan seperti dia. Aku sudah menjadi setan gara-gara dia. Aku tidak akan pernah mengampuninya. Sundel bolong itu melayang hendak mencekik Farid. Aku harus membunuhnya. Tidak Kesya, membunuhnya hanya akan mempercepat hukumannya saja. Dia harus menerima hukuman yang lebih dari sekedar kematian. Sundel bolong itu perlahan menjadi sosok wanita yang cantik. Dia jatuh terduduk di tanah lalu menangis. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kak? Bayiku meninggal gara-gara dia. Begitupun nyawaku yang dipaksa keluar dari raga. Suamiku lalu pergi entah kemana. Wanita itu menangis sesegukan. Suara rintihannya begitu menyayat hati. Ikhlaskan Kesya, bayimu sedang menunggumu di surga. Bima mendekati sosok adiknya itu. Bima hendak meraih tubuh Kesya, tetapi tiba-tiba tubuh Kesya memudar. Tolong temukan jasadku dan bayiku, Kak. Kuburkan kami dengan layak. Jangan lupa doakan kami selalu. Bima mengangguk lalu menangis. Farid yang tadi terlihat lemah karena tercekik perlahan bangkit. Dia meraih sesuatu dari belakang tubuhnya saat tangannya terangkat. Baru aku sadar jika itu adalah pisau dan Farid hendak menikam Bima yang tengah menunduk. Bima, awas! Sosok Kesya belum sepenuhnya menghilang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan secara ajaib sebuah balok kayu melayang dan memukul tangan Farid yang memegang pisau hingga pisau itu justru menancap di dadanya sendiri. Pihak kepolisian memenuhi halaman belakang rumahku. Jasad Mas Firman sudah terlebih dulu dibawa ke rumah sakit, sementara jasad-jasad lainnya menyusul. Tidak hanya jasad Kesya dan bayinya, tetapi ada 6 jasad lain yang ikut ditemukan. Kantong oranye berisi jasad itu bergantian keluar dari ruang bawah tanah. Aroma busuk dan anyir ikut tercium saat kantong oranye itu melintas di depanku. Apa rencanamu selanjutnya?
Tanya Bima padaku yang tengah mengamati jalannya evakuasi jasad-jasad malang tersebut. Mungkin aku akan menjual rumah ini, menyumbangkan uangnya untuk mereka yang membutuhkan, lalu pergi sejauh mungkin dari sini. Aku turut berduka cita. Bima menepuk pundakku. Aku hanya bisa tersenyum sembari mengangguk kecil. Matahari mulai terbit, burung pun mulai berkicauan. Semoga saja setelah ini aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.